Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Di rekan-rekan mahasiswa nan berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Sri Sriani atau Miss Sarah pada inisiasi keempat mata kuliah manajemen operasi jasa. Alhamdulillah, semoga di sana, di sini semua urusan berjalan lancar, sehat walafiat, dan senantiasa semangat belajar. Hal-hal yang paling penting, saya ingatkan di sini ya, silakan perhatikan download PPT dalam inisiasi 4 MOJ, Manajemen Operasi Jasa. Ada 5 poin saja yang bisa kita jadikan pijakan penting. Yang pertama, rekan-rekan lihat ya, satu pengukuran kinerja dalam layanan. Bagaimana TQM-nya? Total Quality Management. TQM. Coba search pada Google Scholar dan tuliskan keywords-nya. TQM. Kemudian bisa jadi teman-teman tuliskan Garvin 1996. Ya, Garvin 1996. Bagaimana TQM itu fokusnya pada perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan. Kualitas pelayanan melibatkan interaksi antara penyedia dan penerima jasa, baik yang nampak ya atau tangible maupun yang tidak nampak atau result intangible. Kemudian dimensi kualitas pelayanan silakan dibaca dari karya Garvin 1996. Mencakup aspek kinerja atau performance, keandalan atau reliability, daya tahan atau durability, and kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Kemudian rekan-rekan bisa buka artikel dari Zetem et al. Zetem et al. 1990. Ya, 1990 mengidentifikasi ada 5 dimensi kualitas layanan. Reliability, responsiveness, ya, assurance, dan empathy, and tangibles. Itu kelima dimensi kualitas layanan. Kemudian poin selanjutnya konsep TQS, Total Quality Service. Melibatkan perbaikan berkelanjutan termasuk recovery pada kualitas fungsional. Ya, bagaimanakah layanan dilakukan? Ya, secara teknisnya. Dan kualitas teknis itu apa yang diterima oleh pelanggan. Kemudian poin ketiga adalah konsep serve qual. ServQual ya digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan perbedaan antara harapan pelanggan dan kinerja yang aktualnya. Kemudian gaps model. Tentu saja gaps model menjelaskan kesenjangan ya dalam penyampaian layanan termasuk adanya ketidaksesuaian antara harapan pelanggan atau customer dan apa yang disampaikan. Poin keempat, kemudian metode untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Ya, metode untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas artinya kita lihat di era digital sekarang ini berarti penggunaan teknologi untuk meningkatkan standar layanan dan partisipasi pelanggan. Kemudian yang paling penting juga ada JIT-nya, just in time. Ya, tentu saja di perusahaan jasa melibatkan sinkronisasi aliran kerja, visibilitas total, dan perbaikan yang terus-menerus. Kemudian selanjutnya evaluation. Poin paling penting juga dari kelima poin ini senantiasa ada evaluation dan pengukuran produktivitas. Evaluasi ini meliputi evaluasi kualitas dalam aspek kepemimpinan, penggunaan SDM-nya, dan penjaminan kualitas produk dan jasa. Jadi ada juga penghargaan kualitas yang selama ini kita ketahui, misalnya termasuklah ISO 9000, kemudian ada MBNQA, kemudian ada IFQM ya, IFQM tentang penghargaan kualitas. Ini kemudian rekan-rekan kerjakan kuis supaya lebih memahami. Juga ada sedikit pesan tuh, ada mahasiswa yang memberikan request pertanyaan, bagaimana sih
Miss, bagaimana sih biar bisa di atas 80 terus gitu ya poinnya? Saya sudah katakan, jawablah diskusi yang ditanyakan, berikan tanggapan yang sesuai pertanyaan. Kemudian boleh dimasukkan kalimat-kalimat pengalaman yang relevan dengan topik tersebut. Kemudian sertakan referensi dari buku modul atau buku lain yang sudah dibaca, dan yang terbaik adalah sertakan referensi itu dari artikel terupdate dari jurnal yang sudah kalian telusuri, dan itu silakan ditelusuri lagi sebagai pembelajar mandiri bagaimana cara penulisan referensi menurut APA style-nya. Ya, jadi bisa jadi nih ada soalan diskusi tersebut, apa tuh, tentang quality service ya. Jadi silakan dijawab pertanyaannya itu. Menurut Forainen, ya, Forainen 1998. Forainen et al. 1998. Ya, apa pernyataannya? Ya, menyatakan bahwa quality service itu bla bla bla. Kemudian referensinya silakan disitasi bagaimana cara menuliskan nama-nama autor, kemudian tanda kurung, tahun terbitnya artikel, setelah tahun terbitnya artikel, ya, tanda titik, kemudian judulnya, dan kemudian nama jurnal, ya kan? Kemudian volume berapa dan halaman berapa. Itu kan sudah ada aturannya ketika kalian diberitahu pada saat PK PKBJJ dan OSMB, ya. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, itu saja sedikit pengantar dari inisiasi yang keempat ini. Senantiasa saya ingatkan, kita sama-sama belajar. And always remember, everyone is awesome. You'll never study alone. Pet Hero 2020. Saya berharap senantiasa jaga kesehatan, jaga stamina, stay healthy, stay happy, happy learning, happy working, and happy researching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sampai jumpa lagi.